Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan dalam ibadah pada pagi ini. Kita akan berbicara tentang menyambut muridnya berarti menyambut Kristus. Menyambut muridnya, menyambut Kristus. Saudara, kita senang kalau kita bicara tentang reward atau penghargaan, ya, upah. Kita tentu senang juga mendapat upah, mendapat reward. Tuhan Yesus menutup pesan-pesan dalam pengutusannya dengan memberikan pengharapan upah yang akan diterima, baik oleh orang-orang yang memberitakan Injil maupun orang-orang yang menyambut pelayanan Injil. Pada hari-hari yang lalu atau minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana murid-murid Yesus diutus ke dalam dunia. Mereka diutus ke tengah-tengah dunia seperti domba di tengah-tengah serigala. Mereka harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mereka dapat saja menghadapi bahaya, mereka dapat saja menghadapi kesulitan-kesulitan. Oleh karena mereka ada di dalam situasi yang memang berbahaya. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang melayani dan juga orang-orang yang dilayani. Kita mau belajar bahwa murid-murid adalah utusan Allah. Mereka diutus sebagai utusan untuk membawa berita keselamatan, membawa berita yang diperlukan oleh banyak orang. Sehingga murid-murid akan disambut sebagai utusan Allah sendiri dan orang-orang yang menyambutnya diberkati. Mereka beroleh anugerah, berkenan kepada Tuhan dan tidak kehilangan upahnya. Mari kita membuka dari Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai yang ke-42. Saya ingin membaca untuk kita semua. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia akan menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja karena kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara, luar biasa berkat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang diutus dan bagi semua orang yang menyambut Injil. Sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa lebih dahulu minta hikmat Tuhan memimpin kita. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur atas kesempatan pagi ini. Kami ingin merenungkan kembali dari firman-Mu supaya kami memahami kehendak Tuhan dan bagaimana Tuhan memimpin kami untuk menjadi utusan-utusan Kristus. Dan juga kami tahu bahwa Tuhan memberkati pelayanan Injil sampai kapanpun. Karena Tuhan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kami serahkan pada pagi ini Tuhan yang memberi hikmat dan pimpinan oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa murid-murid diutus sebagai utusan Allah ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah manusia yang memerlukan. Dan mereka akan disambut, mereka akan mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah.
yang lebih besar. Pada pagi ini kita akan belajar dari bagian ini. Mari kita merenungkan supaya kita menjadi orang-orang utusan atau seorang utusan yang bangga. Karena kita adalah utusan-utusan Kristus. Yang pertama kita belajar dari bagian ini, murid-murid adalah utusan Allah. Sehingga mereka akan disambut sebagai utusan Allah. Bukan hanya sebagai tamu, tetapi menjadi utusan Allah. Inilah kebanggaan yang perlu dimiliki oleh seorang utusan. Dikatakan ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi dalam bagian ini bahwa orang-orang yang diutus, murid-murid yang diutus, mereka akan menjadi utusan Kristus dan sekaligus sebenarnya mereka adalah utusan Allah. Ada rantai pengutusan yang dapat kita lihat dalam bagian ini. Bapa mengutus Kristus, Kristus mengutus murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya mengutus menjadi utusan ke tengah-tengah dunia. Dan pada waktu dunia mendapatkan kabar, dia akan melihat bahwa utusan yang datang adalah utusan Allah. Bagi kebiasaan orang Yahudi, mereka mengangkat seorang utusan resmi untuk melaksanakan tugas-tugas yang penting. Bahkan kadang-kadang tugas-tugas itu lebih luas lagi. Dan mereka menyebut seorang utusan itu dalam bahasa Ibrani sebagai saliah. Saliah. Saliah adalah seorang utusan resmi, utusan yang penting. Dan pada waktu saliah ini datang kepada orang-orang yang menerima utusan, orang-orang saliah ini adalah orang yang mewakili si pengutus. Apapun yang dilakukannya, tindakannya, perkataannya mewakili orang yang mengutus di belakangnya. Dan mereka menerima saliah ini, utusan ini sebagai utusan dari orang penting yang ada di belakangnya dan menerimanya sebagai utusan. Pada waktu murid-murid diutus menjadi saliah Kristus, mereka menjadi utusan yang penting. Mereka adalah utusan Allah sendiri. Dan orang-orang Yahudi tahu ketika Yesus berbicara tentang utusan ini, dan mereka dapat menangkap apa yang dimaksudkan Yesus. Bahwa murid-murid adalah utusan-utusan penting yang sedang diutus ke dalam dunia untuk membawa berita dari Allah, untuk membawa kabar dari Allah. Dan mereka akan menerima murid-murid sebagai utusan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berbicara dalam bagian ini bahwa kita perlu bangga sebagai murid Kristus dan sebagai utusan-utusan Kristus, karena kita adalah utusan-utusan Allah. Tidak ada sesuatu yang memberkati kita, tidak ada sesuatu yang dapat membawa kebahagiaan dan sukacita kecuali kita bangga menjadi utusan Kristus yang diutus ke tengah-tengah dunia untuk membawa kabar sukacita, keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan memang Tuhan Yesus sudah mengutus murid-muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Pada waktu kita merenungkan bagian ini, kita adalah utusan-utusan Kristus, di mana Tuhan sedang mengutus kita ke dalam dunia, dan itulah kebanggaan, itulah upah yang luar biasa. Karena orang-orang akan menyambut sebagai utusan Allah. Bukan hanya tamu mereka, bukan hanya tamu-tamu yang ada di dalam dunia ini, tamu penting, tetapi kita adalah utusan Allah. Yang kedua, kita belajar dari bagian ini bahwa murid-murid akan diutus dan berfungsi sebagai nabi. Di dalam ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Murid-murid sebagai utusan adalah sebagai nabi dan sebagai orang benar. Apa artinya? Artinya bahwa mereka sebagai utusan membawa berita Allah. Seorang nabi adalah seorang yang membawa berita Allah. Seorang nabi adalah seorang yang memang berhubungan dengan Allah. Allah berbicara dengan dia supaya dia berbicara kepada umatnya. Seorang nabi mendapat wahyu, mendapat pesan dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Dan ketika kita merenungkan tugas nabi ini, mereka akan berkhotbah, menyampaikan kebenaran Allah, menyampaikan firman Allah, supaya orang-orang mendengar berita dari Allah. Berita itu kadang-kadang membangkitkan, kadang-kadang juga mengingatkan dan menegur, kadang-kadang berupa penghakiman. Tetapi tujuan dari nabi ini adalah membangun iman supaya orang kembali kepada Tuhan, supaya orang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kesalahan harus dihukum, tetapi juga diingatkan supaya orang kembali bertobat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memberitahu kepada kita bahwa kita adalah seperti seorang nabi, seorang benar yang diperkenankan Tuhan untuk membawa berita dari Allah. Ini adalah satu tugas yang mulia. Orang-orang sedang menantikan berita kabar baik dari Allah. Orang-orang sedang menantikan keselamatan dari Allah. Orang-orang sedang menantikan pemulihan dari Allah. Orang-orang sedang menantikan supaya semangatnya yang hancur dibangkitkan, dipulihkan. Hari-hari ini ada banyak orang sedang terpuruk. Ada banyak orang sedang bergumul dengan kesulitan-kesulitan hidupnya. Ada orang-orang yang merasa sendiri. Ada orang-orang yang merasa ditinggalkan. Ada orang-orang yang merasa bebannya begitu berat. Diperlukan orang-orang yang membawa kabar baik. Mereka sedang menantikan betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Seorang nabi juga membawa kabar baik, kabar berita dari Allah. Orang benar adalah orang yang membawa kabar baik, supaya orang-orang kembali kepada Tuhan. Saudara, tugas seorang nabi juga adalah berdoa untuk umatnya. Membawa berita yang mungkin berita itu peringatan yang buruk. Tetapi ketika orang menyadari, bertobat, dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan memulihkan. Allah akan membawa kepada pemulihan. Dan Tuhan memberkati mereka. Sama seperti pada waktu Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia semua sudah berdosa. Mereka perlu pemulihan dari dosa. Mereka perlu pelepasan dari dosa. Sebab upah dosa ialah maut.
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saudara, ada berita yang perlu dibawa oleh nabi. Peringatan akan hukuman atas dosa. Dosa membawa maut. Tetapi ada karunia Allah. Ada kasih Allah. Ada berkat Allah. Setiap orang yang menerima anugerah kasih Allah di dalam Kristus Yesus akan diselamatkan. Sebab Yesus sudah menanggung dosa di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya diampuni, dibenarkan, dan diselamatkan. Itulah pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui nabi dan orang benar yang diutus. Dan kita murid-muridnya dipanggil sebagai nabi dan orang benar. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka akan menyambutnya. Mereka yang menyambut seorang nabi akan mendapat upah nabi. Dan orang benar akan mendapat upah orang benar. Pada waktu Abraham datang di dalam kerajaan Abimelek. Abimelek punya niat yang tidak baik akan mengambil Sarah. Tetapi Tuhan mengingatkan Abimelek. Kemudian Abimelek bertobat, sadar, dan tidak jadi melakukan apa yang jahat dengan mengambil Sarah istri Abraham. Kemudian Allah berkata bahwa Abraham adalah seorang nabi. Ia akan berdoa. Dan ketika Abraham berdoa, Abimelek dan kerajaannya dipulihkan. Di dalam Kejadian pasal 20 ayat 7 juga ayat 17 dan 18 kita bisa membaca di sana. Seorang nabi adalah seorang yang berdoa, membawa berkat bagi umat. Dan inilah berkat yang diterima oleh mereka yang menyambut kebenaran. Firman Tuhan dari seorang nabi. Orang benar akan membawa berkat. Seorang nabi akan membawa berkat. Roh Kudus memimpin seorang nabi, seorang pengkhotbah, seorang pembawa berita. Sehingga mereka diinsafkan dari dosa. Mereka dipimpin kepada kebenaran. Dan mereka akhirnya menemukan keselamatan. Tetapi di samping itu juga ada berita penghakiman. Berita penghakiman mereka yang tidak mau bertobat tetap ada di dalam hukuman karena dosa mendatangkan maut dan upah dosa ialah maut. Tetapi orang yang menyambut nabi sebagai seorang nabi, ia akan mendapat berkat upah nabi dan orang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita belajar dari bagian ini. Sebagai utusan Kristus kita perlu memiliki kebanggaan. Karena kita sedang membawa berita yang dinanti-nantikan oleh dunia ini. Kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah sebagai nabi. Maupun sebagai orang benar dalam fungsinya. Bukan dalam teknis jabatannya. Kita membawa berita yang datang dari anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Itulah hal yang perlu kita renungkan. Kita sedang dinanti-nantikan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan yang mereka yang membawa kabar keselamatan, kabar sukacita dari Tuhan. Bagian yang ketiga kita belajar bahwa murid-murid sebagai utusan memang seringkali dianggap kecil dan rendah, tetapi akan diterima dan dilayani. Inilah ada sesuatu yang luar biasa. Bagi seorang utusan, mereka bukan hanya pergi ke tengah-tengah serigala,
Mereka bukan hanya pergi ke tengah-tengah kesulitan-kesulitan dan penderitaan. Mereka bukan hanya pergi dan menghadapi bahaya-bahaya. Tetapi Tuhan menyediakan berkat-Nya. Bahwa Tuhan akan menyediakan orang-orang yang siap menyambut berita Injil. Tuhan menyiapkan orang-orang yang siap menerima kabar baik. Tuhan menyiapkan orang-orang yang siap diselamatkan. Kita bukan hanya seorang domba atau seekor domba di tengah-tengah serigala, tetapi di sana ada domba-domba Tuhan. Mereka adalah domba-domba Allah. Ada banyak domba-domba Allah yang ada di dalam dunia ini. Dan mereka sedang menantikan utusan-utusan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kita bersyukur karena Tuhan menyediakan anugerah keselamatan kepada kita. Kita sudah dilepaskan dari maut, kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan dan kita boleh bersekutu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan kita boleh menikmati hidup kekal. Saat kita dipanggil, kita yakin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi di tengah-tengah dunia sana, ada banyak orang yang sedang menantikan berita kabar baik. Dan mereka akan menyambut utusan-utusan Kristus. Ada orang-orang yang siap membuka hati. Dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Murid-murid dianggap kecil, murid-murid dianggap hina, mereka dianggap mungkin tidak berarti. Tetapi Allah memakai mereka, membuat orang-orang yang tidak berarti melihat hikmat dari seorang yang kecil ini. Melihat bahwa walaupun mereka dianggap tidak berarti, mereka membawa berita besar, berita dari Allah, keselamatan yang dinanti-nantikan oleh dunia. Dan orang yang menyambut muridnya menerima berita keselamatan Injil Yesus Kristus, menerima muridnya, dan mereka diterima, dilayani sebagai utusan Allah. Inilah berkat yang luar biasa. Utusan-utusan Kristus akan menerima sambutan sebagai anugerah karena dia utusan Allah. Tetapi orang-orang yang menerima utusan-utusan ini menerima anugerah Allah yang dapat membebaskan manusia dari dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita diingatkan bahwa bukan hanya penderitaan yang dihadapi oleh utusan-utusan, tetapi ada upah, ada berkat. Seperti juga dikatakan di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menabur benih akan menuai dan membawa pulang berkas-berkasnya. Kalau seorang utusan, kalau seorang nabi, kalau seorang benar yang diutus walaupun dianggap kecil, dengan setia membawa berita Allah, kabar baik keselamatan, ada orang-orang yang siap menyambutnya. Ada orang-orang yang siap diselamatkan. Ada orang yang siap dikumpulkan di dalam kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Dan mereka sedang menanti-nantikan siapa yang akan pergi kepada mereka. Tuhan memberkati orang-orang yang diutus, dan Tuhan juga
memberkati mereka yang menerima utusan. Sekali lagi saya menekankan di dalam bagian ini, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah bahwa Allah mengutus kita, murid-muridnya, sebagai utusan surgawi, utusan Allah. Mereka akan diterima, mereka akan disambut sebagai utusan Allah, sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang benar. Walaupun mereka kecil, tetapi ada orang-orang yang siap melayani dan menyambut Injil. Itulah sukacita yang besar. Kebanggaan terbesar yang dapat kita rasakan adalah ketika kita dapat melihat sukacita orang-orang yang diselamatkan, sukacita dan kebahagiaan mereka karena kedatangan utusan-utusan Kristus. Siapa yang menerima utusan Kristus, menerima Kristus sendiri. Dan siapa yang menerima Kristus, dia menerima Allah. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebagai tantangan, jangan berhenti untuk pergi sebagai utusan Allah. Mungkin saudara dipanggil sebagai seorang nabi yang harus berbicara kebenaran. Seorang benar yang membawa kabar baik. Mari kita setia melakukannya. Mari melayani Injil Kristus. Sekecil apapun pelayanan untuk Injil, tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan memberkati orang-orang yang melayani Injil, baik sebagai utusan, orang-orang yang menerima utusan, dan kita sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Injil untuk keselamatan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh belajar bahwa murid-murid yang diutus sebenarnya mereka adalah utusan Kristus dan utusan Allah sendiri. Sehingga orang yang menyambut utusan sebenarnya menyambut Kristus sendiri, bahkan menyambut Allah yang sudah mengutusnya. Kami bersyukur dan kami memiliki kebanggaan sebagai murid-murid Kristus dan orang-orang yang sedang diutus ke dalam dunia. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami supaya kami boleh setia dalam panggilan, supaya kami boleh tekun dalam panggilan sampai kami melihat berkas-berkas gandum yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh anugerah Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan panggilan kami, pelayanan kami, dan kami berdoa supaya banyak orang akan mendengar berita keselamatan dan mereka membuka hati menyambut Injil Kristus Yesus dan mereka akan diselamatkan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah selesai, tetapi biarlah kita terus boleh merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.